hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alvin sama Sakti. Kalau boleh tahu kenapa? Sakit? Oh, capek. Alvin? Tidak ada izin, tidak ada surat. Tidak ada. Ya, kalau sakit semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu seperti biasanya. Semoga niat kita belajar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai belajar materi agama, pelajaran yang keempat, yaitu tentang materi zakat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian zakat, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, mari kita yel-yel dulu atau nyanyikan dulu yang seperti kemarin, rukun Islam yang 5 ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, di akhirat Allah pasti melaknat. Alhamdulillah, kalau kita belum sholat, kalau kita belum zakat, Allah pasti melaknat. Nah, anak-anak, selanjutnya pelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga menyebutkan 8 asnaf mustahik zakat. Belajar tentang pengertian mustahik zakat dulu ya. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan istilah muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bunis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Pertama ya, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus-pengurus zakat atau ambil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, orang budak atau budak yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi kita rinci satu persatu. Yang pertama yaitu orang fakir. Siapakah yang disebut orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Jadi tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak punya tenaga, tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bedanya yang kedua dengan orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, bedanya kalau orang miskin itu punya penghasilan, ya, tetapi sedikit dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang asnaf yang ketiga yaitu pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sedangkan yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Jadi diharapkan ketika menerima zakat mereka menjadi kuat imannya dan berjuang di jalan Allah. Selanjutnya yang kelima, gharim atau orang yang berutang. Nah, yang di sini yang dimaksud gharim itu adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayar. Nah, orang yang berhutang itu untuk memelihara persatuan umat Islam. Nah, sekarang Bumi tanya, misalnya orang yang punya hutang tapi hutangnya kredit mobil, misalnya itu berhak menerima zakat atau mboten? Mboten, karena itu untuk kepentingan, punya hutang tapi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat Islam. Selanjutnya yang keenam, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah. Nah, yang termasuk di dalam golongan ini bisa mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya, ya. Selanjutnya ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Itu adalah ada pada zaman Nabi. Sekarang masa perbudakan itu sudah dihapuskan, ya. Di sini sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan atau musafir. Termasuk dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam hal pembiayaan, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada lembaga yang mengumpulkan dan mentasyarufkan atau membagi zakat adalah, jadi di Indonesia ini sudah dibentuk macam-macam lembaga yang mengurus zakat. Salah satunya adalah Basnas. Nah, Basnas ini singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga BASIS, Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqah. Nah, kalau UPZ ini adalah unit pengumpul zakat. Nah, biasanya di masjid, di musola, sebelum pengumpulan zakat fitrah itu dibuat panitia yang disebut UPZ, panitia pengumpul zakat fitrah, yang bertugas mengumpulkan dan kemudian mentasyarufkan atau membagikan kepada yang berhak menerima. Baik. Nah, anak-anak, ini untuk materi kita hari ini. Setelah ini kita akan belajar untuk, Bumi sudah siapkan beberapa potongan kertas istilah dan pengertiannya. Jadi nanti kita akan dibagi penerima zakat. Nah, satu anak nanti akan menerima 2 kartu. Ya, 2 kartu. Nanti setelah menerima kartu, kalian akan mencari pasangan dari masing-masing kartu. Misalnya di sini ada
amil ya. Di sini ada kata amil. Nanti ada kartu juga yang berisi pengertian bahwa amil adalah pengurus zakat atau orang yang mengurusi zakat. Paham? Dari sini sudah paham? Ya, jadi nanti kalian tugasnya adalah mencari pasangan dari kartu ini. Nah, namanya ini adalah make match, mencari pasangan kartu. Baik, bisa dimulai sekarang? Bisa ya? Baik. Amilnya tadi sudah buat contoh. Ya, nanti dapat 2 kartu karena ada yang 3 yang tidak masuk ya. Bentar. Dipegang oleh temannya yang berisi kartu istilah ini ya. Nah, silakan dimulai. Jadi nanti yang dipegang kartu yang pengertiannya sama ya. Ya, kalau sudah sama dipegang dua-duanya. Kira-kira yang sudah betul atau sudah pas bisa sesuai absen. Yang paling depan aja, mulai dari Muhsin. Silahkan Muhsin ke depan, satu persatu ya. Ya, ke sini. Ya, sini. Muhsin. Kartunya apa? Isi dari kartu yang dipegangnya. Sing banter Sin. Apa? Gharim. Ulangi. Sing orang yang berhutang bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayar. Baik, selanjutnya Vicky, silakan ke depan. Lewat ke TV. Yang belakang dengar? Dengar, baik. Terusnya Farsha. Sudah, baik. Kita langsung cocokkan saja ya. Nomor 1
Badan Amil Zakat Nasional kepanjangan dari baik, Basnas. Nomor 2, 8 golongan penerima zakat tersebut diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Betul. Nomor 3, penerima zakat diantaranya orang yang berjuang pada jalan Allah yang disebut fisabilillah. Betul. Yang salah betul, berjiwa sosial atau peduli kepada sesama, peduli kepada orang yang ada di sekitar kita, nggih. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas antusiasnya, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai.